Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Indah Maryani dengan NPM 2461017. Saya dari program studi S1 Manajemen semester 3 dari kelas D Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS pada mata kuliah Manajemen Keuangan 1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. F. Febrianto SEMM. Nah, materi yang sudah Bapak Febri sampaikan itu terdapat 4. Yang pertama adalah pengantar manajemen keuangan, yang kedua nilai waktu uang, yang ketiga nilai waktu uang anuitas, dan yang terakhir analisis laporan keuangan. Jadi di sini saya akan menjabarkan apa aja sih isi-isi yang terdapat di dalam materi tersebut. Pertama, pengantar manajemen keuangan. Menurut Bambang Rianto, mendefinisikan semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan upaya memperoleh dana yang dibutuhkan dengan biaya yang seminimal mungkin dan syarat yang menguntungkan, serta upaya untuk mempergunakan dana yang diperoleh tersebut secara efisien dan efektif. Manajemen keuangan didefinisikan dari tugas dan tanggung jawab manajer keuangan yang meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Manajemen keuangan adalah manajemen fungsi keuangan, bagaimana mempergunakan serta menempatkan dana yang ada. Manajemen keuangan memiliki 3 kegiatan utama. Yang pertama adalah memperoleh dana, yang kedua menggunakan dana, yang ketiga mengelola aset atau aktiva. Keputusan-keputusan dalam manajemen keuangan. Yang pertama, penganggaran modal atau capital budgeting. Proses perencanaan dan pengelolaan investasi jangka panjang sebuah perusahaan. Yang kedua, struktur modal atau capital struktur. Kombinasi spesifik, ekuitas, dan utang jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk mendanai operasinya. Yang ketiga, modal kerja atau working capital. Aset dan kewajiban jangka pendek yang dimiliki sebuah perusahaan. Kemudian, tujuan manajemen keuangan. Yang pertama itu memaksimalkan nilai perusahaan, yang kedua memaksimalkan nilai kekayaan para pemegang saham. Nilai kekayaan dapat dilihat melalui perkembangan harga saham atau common stock perusahaan di pasar. Kemudian tujuan manajemen keuangan. Yang pertama itu memaksimalkan nilai perusahaan dan yang kedua memaksimalkan nilai kekayaan para pemegang saham. Nilai kekayaan dapat dilihat melalui perkembangan harga saham atau common stock perusahaan di pasar. Manajemen keuangan yang efisien memenuhi adanya tujuan yang digunakan sebagai standar dalam memberi penilaian keefisienan, yaitu tujuan normatif manajemen keuangan dan nilai perusahaan yang belum go public dapat diukur dengan harga jual seandainya perusahaan tersebut dijual. Kemudian yang kedua, manajemen keuangan, nilai waktu uang. Konsep nilai waktu uang terdapat 2, yaitu uang yang diterima sekarang nilainya lebih besar daripada uang yang diterima di masa mendatang. Yang kedua, lebih awal uang dapat menghasilkan laba, lebih cepat laba tersebut menghasilkan laba. Kemudian interest and compound interest. Laba atau interest adalah suatu hasil yang diterima dari uang yang diinvestasikannya. Common interest adalah laba yang diterima dari investasi yang berasal laba suatu investasi sebelumnya. Terdapat 3 konsep dasar. Yang pertama, jika nilai nominalnya sama, uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada uang yang akan diterima di masa yang akan datang. Yang kedua, lebih baik menerima uang 1 juta sekarang daripada menerima uang yang sama 1 tahun lagi. Yang ketiga, lebih baik membayar 1 juta 1 tahun lagi daripada membayar uang yang sama sekarang. Selanjutnya, 6 rumus utama. Yang pertama, nilai yang akan datang. Yang kedua, nilai sekarang. Yang ketiga, nilai yang akan datang dari anuitas. Yang keempat, nilai sekarang dari anuitas. Yang kelima, anuitas angsuran hutang. Yang keenam, anuitas cadangan penggantian. Nilai yang akan datang, uang 1.000 ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun. Setelah 1 tahun, uang tersebut akan menjadi 1.000 ditambah dalam kurung 10% dikali 1.000 sama dengan 1.100. Setelah 2 tahun, uang tersebut akan menjadi 1.100 ditambah dalam kurung 10% dikali 1.100. Hasilnya ialah 1.210. Catatan tersebut ialah bunga tahun pertama ditambah ke pokok tabungan atau bunga majemuk. Sehingga setelah 3 tahun, uang tersebut akan menjadi 1.210 ditambah dalam kurung 10% dikali dengan 1.210. Hasilnya 1.331 dan seterusnya. Selanjutnya, persamaan nilai mendatang, yaitu berapa nilai masa depan uang yang Anda tabung atau investasikan hari ini yang akan tergantung pada besarnya dana yang Anda tabungkan, tingkat suku bunga atau return dari tabungan Anda, lamanya dana tersebut akan ditabungkan, yaitu rumusnya FVN sama dengan PV dalam kurung 1 plus I tutup kurung N. FV yaitu nilai mendatang dari investasi pada akhir tahun ke N. I ialah tingkat bunga tahunan. PV ialah nilai sekarang dari jumlah uang yang diinvestasikan. Persamaan ini dipergunakan untuk menghitung nilai dari sebuah investasi pada titik waktu di masa mendatang. Model bunga majemuk ialah jumlah di masa datang dari jumlah sekarang adalah rumusnya Fn sama dengan P dalam kurung 1 plus I tutup kurung N. P adalah jumlah sekarang, I ialah tingkat bunga per tahun, N adalah jumlah tahun. Kemudian, nilai sekarang dari suatu jumlah uang tertentu di masa datang ialah rumusnya P sama dengan 1 per dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N dikali V. F, jumlah di masa datang. I ialah tingkat bunga per tahun, N jumlah tahun.
Yang ketiga, nilai waktu uang atau anuitas. Anuitas adalah sejumlah uang yang dibayar atau diterima secara periodik dengan jumlah yang sama dalam jangka waktu tertentu. Sifatnya, pada anuitas itu terdapat tiga. Yang pertama adalah jumlah pembayaran tetap atau yang sama. Yang kedua, jarak periode antar angsuran sama. Yang ketiga, pembayaran pertama dilakukan pada akhir periode pertama. Rumusnya adalah SN sama dengan A dikali dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N. Berikut ini adalah contoh soalnya. Nilai uang 1.000 diterima secara rutin atau tiap akhir tahun selama 4 tahun, semuanya ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun. Pada akhir tahun keempat, uang yang diterima pada akhir tahun ke-1 akan menjadi 1.000 dikali dalam kurung 1 plus 10% tutup kurung pangkat 3. Hasilnya adalah 1.331. Pada akhir tahun keempat, uang yang diterima pada akhir tahun kedua akan menjadi 1.000 dikali dalam kurung 1 plus 10% tutup kurung pangkat 2, sama dengan hasilnya 1.210. Pada akhir tahun keempat, uang yang diterima pada akhir tahun ketiga akan menjadi 1.000 dikali dalam kurung 1 plus 10% tutup kurung pangkat 1. Hasilnya adalah 1.100. Pada akhir tahun keempat, uang yang diterima pada akhir tahun keempat akan menjadi 1.000 dikali dalam kurung 1 plus 10% tutup kurung pangkat 0. Hasilnya tetap 1.000. Catatannya ialah uang tersebut belum sempat dibungakan karena diterima akhir tahun. Dengan demikian, pada akhir tahun keempat, jumlah seluruh uang yang diterima akan menjadi, semuanya kita tambahin 1.331 ditambah 1.210 ditambah 1.100 dan ditambah 1.000, hasilnya adalah 4.641. Maka, SN sama dengan A dikali dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N dikurang 1 per I, yaitu dengan keterangan SN sama dengan nilai yang akan datang dari anuitas yang selama N periode, dan A, anuitas, dan I, tingkat bunga. Nilai yang akan datang dari anuitas 1.000 yang diterima tiap akhir tahun selama 4 tahun, semuanya ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun. Adalah, yaitu dengan rumus S4 sama dengan 1.000 dikali dengan dalam kurung 1 plus 10% ditutup kurung pangkat 4 dikurang 1 per 10%. 1.000 dikali dengan 0,4641 per 10%. Hasilnya adalah 4.641. Jika jumlah uang dan tingkat bunga dapat berubah-ubah, rumus tersebut tidak dapat digunakan, karena harus dihitung satu persatu dengan rumus nilai yang akan datang. Uang 1.000 diterima secara rutin atau tiap akhir tahun selama 4 tahun mendatang. Semuanya didiskonto dengan tingkat diskonto 10% per tahun. Sehingga nilai uang yang akan diterima pada akhir tahun ke-1 adalah P sama dengan 1.000 dikali 1 per dalam kurung 1 plus 10% tutup kurung pangkat 1. Hasilnya adalah 909. Nilai uang yang akan diterima pada akhir tahun kedua adalah P sama dengan 1.000 dikali 1 per dalam kurung 1 plus 10% tutup kurung pangkat 2 sama dengan 826. Nilai sekarang uang yang akan diterima pada akhir tahun ketiga adalah P sama dengan 1.000 dikali 1 per dalam kurung 1 plus 10% tutup kurung pangkat 3, hasilnya 751. Nilai sekarang uang yang akan diterima pada akhir tahun keempat adalah P sama dengan 1.000 dikali 1 per dalam kurung 1 plus 10% pangkat 4, hasilnya 683. Dengan demikian, jumlah nilai sekarang dari seluruh uang yang diterima atau anuitasnya adalah 909 ditambah 826 ditambah 751 ditambah 683, hasilnya adalah 3.170. Selanjutnya, P sama dengan A dikali dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N dikurang 1 per dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N dikali I. Keterangannya ialah P sama dengan nilai sekarang dari anuitas yang diterima selama N periode. Contoh soalnya yaitu nilai sekarang dari anuitas 1.000 yang akan diterima tiap akhir tahun selama 4 tahun mendatang, semuanya didiskonto dengan tingkat bunga 10% per tahun, yaitu dengan rumus P sama dengan 1.000 dikali dengan 1 plus 10% tutup kurung pangkat N dikurang 1 per dalam kurung 1 plus 10% tutup kurung pangkat 4 dikali 10%, yaitu 1.000 dikali 0,4641 per 0,1464, yaitu hasilnya 3.170. Jika jumlah uang dan tingkat bunga berubah-ubah, rumus tersebut tidak dapat digunakan karena harus dihitung satu persatu dengan rumus nilai yang sekarang. Kemudian, yang keempat, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi laporan neraca, terus laporan laba atau rugi, laporan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas. Analisis laporan keuangan merupakan proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan terdapat 3, yaitu yang pertama membantu menilai posisi dan kinerja keuangan, yang kedua membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan di masa lalu, perusahaan lain, dan industri. Yang ketiga, membantu pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Kemudian, 4 kelompok analisis. Yang pertama, analisis rasio keuangan. Analisis dengan membandingkan rasio-rasio keuangan, baik perbandingan internal maupun perbandingan eksternal. Yang kedua, analisis tren. Analisis untuk mengetahui perkembangan naik dan turunnya komponen dalam laporan keuangan. Kemudian, yang ketiga, analisis common size. Laporan dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam neraca ke total aset dan unsur-unsur dalam rugi laba ke total pendapatan. Yang keempat, analisis indeks. Analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam laporan keuangan ke laporan keuangan tahun dasar. Selanjutnya, jenis analisis rasio keuangan, yaitu rasio solvabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau lebih besar, lebih baik. Selanjutnya, rasio aktivitas. Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengendalikan investasinya di aset atau lebih besar, lebih baik. Selanjutnya, rasio leverage keuangan, rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengandalkan pendanaan utang.
Dan terakhir, rasio probabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba atau lebih besar lebih baik. Berdasarkan analisis rasio keuangan, kesehatan perusahaan bisa dilihat dari tingkat rasio secara individual, perbandingan rasio dari waktu ke waktu dalam perusahaan yang sama atau perkembangan rasio. Yang ketiga, perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan perusahaan lain. Keempat, perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan rata-rata industri. Dan yang kelima, kombinasi antara tingkat rasio, perkembangan rasio, dan perbandingan rasio. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek, yaitu dengan current ratio sama dengan aset lancar per utang lancar. Quick ratio sama dengan quick asset per utang lancar. Rasio aktivitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan mengendalikan investasinya di aset. Receivable turnover sama dengan pendapatan per piutang. Inventory turnover sama dengan harga pokok penjual per persediaan. Aset turnover sama dengan pendapatan per aset. Rasio leverage keuangan merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengendalikan utang. Debt to asset ratio sama dengan utang per aset. Debt to equity ratio sama dengan utang per ekuitas. Interest coverage sama dengan EBIT per bunga. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Net profit margin sama dengan laba bersih per pendapatan. Gross profit margin sama dengan EBIT per pendapatan. Return on asset sama dengan laba bersih per aset. Selanjutnya, rasio probabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba, yaitu return on equity sama dengan laba bersih per ekuitas. Dividend payout ratio sama dengan dividen per laba bersih. Dan yang terakhir, retention ratio sama dengan laba ditahan per laba bersih. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila masih terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.